Nah, yang kalian tahu ini dokter farmasi. Dokter, nah farmasi itu apoteker. Nah, farmasi itu jurusan kuliah yang mau jadi apoteker. Kalau apoteker tahu nggak? Nah, benar. Kalau yang kerja di apotek itu kerjanya kayak gimana? Jadi tenaga kesehatan tuh secara umum itu ada tiga, tapi banyak lain, tapi yang lebih banyak tiga. Yang pertama ada dokter, yang kedua ada perawat, sama farmasi, apoteker. Nah, di Untan itu juga di Fakultas Kedokteran itu juga cuma ada 3 jurusan. Dari ketiga jurusan ini. Coba nih, apa nih COVID deh? Nah, ya COVID itu penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nah, jadi virus ini menyerang sistem pernapasan tubuh kita. Jika kita terkena virus ini, kita akan mengalami gejala nih. Yang pertama sesak napas, terus kayak kelelahan, demam. Nah, jadi bahaya sekali ya deh COVID ini. Tapi gimana sih cara mengatasi COVID? Cara mengatasi COVID ini yaitu dengan apa? Ada yang tahu nggak? Ya, pakai masker. Tapi ada satu cara yang efektif untuk mengatasi COVID, yaitu dengan vaksin. Ya, vaksin ini apa? Ada yang tahu nggak semuanya? Disuntik. Ya, jadi vaksin itu dengan cara menyuntikkan obat. Nah, vaksin itu kayak obat atau produk. Ada yang tahu vaksin apa? Coba kakak mau tanya nih satu orang. Ada yang lagi nonton itu? Nah, tahu nggak vaksin itu apa? Coba jawab. Kalau nggak tahu nyanyi di depan nih. Coba mau dengar suara kamu nyanyi nggak? Jadi vaksin itu obat atau produk yang dapat menangkal virus corona. Caranya itu dengan menyuntikkan ke dalam tubuh kita. Jadi jika kita sudah disuntik dengan vaksin, maka tubuh kita akan kebal terhadap virus corona. Kemudian nih, vaksinasi itu apa kira-kira? Apa beda vaksin dengan vaksinasi? Nah, jadi vaksin itu obatnya atau produknya, sedangkan vaksinasi itu proses penyuntikannya. Jadi kalau kita sudah divaksinasi, kita bakalan kebal terhadap suatu penyakit. Dan apabila kita sudah divaksinasi, maka penyakit itu akan sulit masuk ke dalam tubuh kita. Ya, kemudian kakak mau bahas tentang imunitas. Tahu nggak imunitas itu apa? Kakak mau coba nanya adik yang di belakang pakai jaket hitam. Nah, tahu nggak deh imunitas itu apa? Imunitas. Tadi kan udah dijelaskan Kak Nadia tuh sistem imun itu apa. Kalau imunitas itu apa? Kalau udah tahu kita nyanyi nih ke depan ya. Nyanyi. Apa deh sistem imun? Kalau yang ada yang tahu nggak apa itu sistem imun atau imunitas? Nggak tahu ya. Ya kita bahas sama-sama ya. Sistem imun itu sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi jika sistem kekebalan tubuh dalam tubuh kita ini kuat, maka virus akan sulit masuk ke dalam tubuh kita. Cara meningkatkan imunitas itu gimana? Yang pertama, bisa dengan
dia benar makanan bergizi. Terus bisa juga kalian senam. Nah, itu cara meningkatkan imunitas. Kalau imunitas tubuh kita sudah meningkat, maka imunitas itu akan menghancurkan benda-benda atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya kakak akan bahas jenis-jenis vaksin yang ada di Indonesia. Kira-kira ada berapa sih vaksin yang masuk ke Indonesia? Nah, yang masuk tuh udah banyak, tapi di sini kakak akan bahas 4 saja. Yang pertama tuh ada vaksin Sinovac. Nah, ini nih vaksin yang pertama kali masuk ke Indonesia. Vaksin ini berasal dari Cina. Ya, cara kerjanya gimana? Kalau vaksin Sinovac, cara kerjanya dengan memasukkan virus yang sudah dinonaktifkan. Jadi virus yang sudah tidak aktif dimasukin ke tubuh kita sebagai vaksin. Oke, untuk yang kedua itu ada vaksin AstraZeneca. Vaksin ini menggunakan virus yang sudah dilemahkan. Oke, ini vaksin kedua. Vaksin ketiga yang masuk ke Indonesia itu vaksin Moderna. Vaksin ini menggunakan sistem RNA dari virus. Jadi dia itu kayak mengambil bagian dari virus corona, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita. Tapi itu nggak bahaya deh, karena ini yang diambil itu bukan bagian yang bisa menyebabkan penyakit. Jadi dia aman untuk tubuh kita. Oke, yang terakhir ada vaksin Pfizer. Ini juga mengambil mRNA dari tubuh virus dan dimasukkan ke tubuh kita. Jadi kira-kira mana nih yang paling efektif antara semua ini? Vaksin apa? Ya, vaksin yang paling efektif itu untuk sementara ada Moderna dengan Pfizer. Dia itu lebih efektif jika dibandingkan dengan Sinovac dan Astra. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke, nah, adik-adik tahu nggak? Kira-kira ada nggak sih vaksin untuk anak umur 6 sampai 11 tahun? Nggak ada. Oh, jadi adik-adik di sini belum vaksin semua dong? Nah, ternyata nih tahun lalu ada vaksin untuk anak-anak yang masuk ke Indonesia. Jadi vaksin ini bisa untuk anak 6 sampai 11 tahun. Jadi kalian ini sebenarnya sudah bisa divaksin. Umur kalian berapa rata-rata? 11 ya? Yang 11 tahun angkat tangan coba. 11 tahun, mana nih yang 11 tahun? Yang lainnya 12 tahun? Yang 12 tahun angkat tangan? Berapa 12 tahun? Kalau 10 tahun ada kan? 10 tahun. Oh, ini kan 10 tahun. Oh, hebat lah, ada kelas berapa? 10 tahun. Oh, umur 13. Oh. Nah, jadi kalian ini semua udah bisa divaksin. Kira-kira vaksin apa nih yang cocok untuk kalian anak-anak? Vaksin apa? Ya, vaksin yang cocok untuk kalian itu ada yang namanya vaksin Sinovac. Tadi vaksin yang pertama kali masuk ke Indonesia, Sinovac. Kenapa gunakan vaksin Sinovac? Karena vaksin itu efek sampingnya paling lemah. Jadi efek sampingnya itu tidak separah dari vaksin-vaksin yang lain. Palingan kalau kalian disuntik itu kalian hanya akan ngantuk dan kelelahan saja. Oke, kita lanjut ya ke nih manfaat vaksin. Jadi manfaat vaksin itu banyak. Kalau kalian sudah divaksin, tentunya yang pertama, vaksin ini akan merangsang sistem kekebalan tubuh kalian. Yang kedua, akan mengurangi dampak terhadap virus corona. Jadi jika suatu saat kalian terkena virus corona, tetapi kalian sudah divaksin, maka dampaknya itu tidak parah. Kalian tidak akan sakit. Paling kalian tetap sehat, tetapi kalian terkena virus. Yang ketiga itu mengurangi risiko penularan. Jadi jelas ya, dengan divaksin maka risiko terkena virus corona itu akan menjadi sangat kecil. Bukan, tapi
Tangannya juga sama. Udah? Langsung kita bersihkan pergelangan tangannya lagi. Untuk belajar. Habis itu baru kita cuci lagi pakai air dan keringkan dengan tisu atau handuk. Mudah kan caranya? Ada yang tangannya? Udah. Sabun. Udah. Habis itu apanya? Tangannya, itu ya, dua. Dan itu jarinya, putar dulu, sebelahnya juga. Habis kukunya, satunya, pergelangan tangannya, bajunya basah. Satunya udah. Dan itu kita bilas, pakai air. Sampai dari cin, bajunya basah. Cuci enggak? Udah. Terus kita bersihkan pakai tisu. Mau lagu apa ini nanti hafal kan? Lagu apa? Lagu virus. Contoh virus apa? Ada yang tahu contoh virus? Yaitu COVID-19. Manfaat yang kedua yaitu belajar mempunyai sifat untuk mencegah. Ketika adik-adik memakai hand sanitizer, adik-adik dapat mencegah resiko tertularnya dari kuman serta bakteri di sekitar. Yang ketiga, hand sanitizer mempunyai sifat melindungi. Artinya, jika kita memakai hand sanitizer akan membuat adik-adik lebih tenang melakukan segala aktivitas. Nah, yang terakhir, hand sanitizer mudah dibawa dan praktis dibawa kemana saja. Nah, di sini abang mau jelasin cara memakai hand sanitizer. Nah, ini contoh hand sanitizer-nya. Yang pertama, disemprot di tangan secukupnya. Lalu diusap di seluruh tangan. Yang kedua, diusap punggung jari, sela-sela jari. Lalu ujung jarinya diputar seperti ini. Yang ketiga, diusap selama 20 detik. Yang keempat, ditunggu sampai mengering. Kalau sudah, kita terbebas dari bakteri dan kuman. Nah, ketika kita batuk itu, kita tidak boleh kayak langsung batuk juga kita. Atau itu tidak boleh, nanti virusnya ada di tangan kita. Nah, kalau kita tidak tahu ikut, datang ke kantin beli makanan. Kita tidak tahu ada virus di sini.
tali meja. Habis pegang talinya, kita buang ke tempat sampah. Habis ke tempat sampah, cuci tangan lagi. Benar-benar itu Bu. Nah biasanya itu sekarang wajib masker ya Bu ya kemana-mana. Nah jadi itu Bu, pertama kita cuci tangan dulu Bu. Kedua kita harus memastikan masker ini itu ada yang robek atau yang sobek atau yang basah gitu Bu. Kalau ada yang antara ketiga itu bisa kita ganti dengan yang baru gitu kan Bu. Nah habis itu kita harus juga Bu, tahu Bu mana yang depan mana yang belakang. Biasanya itu Bu ada orang yang sama juga menggunakannya itu, ini diletakkan di depan, ini jadi di belakang. Nah sebenarnya itu kan ini yang di depan warna birunya Bu, iya warna putihnya itu di belakang. Terus untuk menggunakannya Bu, kadang-kadang ada orang yang menggunakannya di bawah hidung atau di bawah dagu kan Bu. Nah iya seharusnya itu kan menutupi hidung dan mulut ya kan Bu ya. Jadi harusnya seperti ini. Nah harus pas-pas pelepasan menggunakan maskernya itu Bu. Jadi kita kalau melepas masker itu langsung pegang ke talinya aja gitu Bu. Nah kayak gini. Jadi nggak perlu kayak gini gitu. Cara pelepasannya itu langsung kita buang tempat sampah, habis itu kita cuci tangan lagi. Tapi kita jalan-jalan mana tetap pakai ini. Iya Bu. Kalau saat kita berkerumunan dengan orang gitu. Nah ini Bu ada masker dari saya dan dari kami semua. Terima ya Bu ya. Terima Bu. Semoga obat yang membalas. Amin. Membalas.